Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan bab yang ke-64 ya dari kitab Tauhid. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babun ma jaa'a fil iqsami 'ala Allah. Bab yang membahas tentang bersumpah mendahului Allah, bersumpah mendahului ketetapannya Allah ya. Pada bab ini al-mu'allif membawakan dua dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh mu'allif yang bersumber dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, ada seorang yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Orang ini mengatakan, demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jalla, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin. Siapa yang bersumpah mendahuluiku bahwasanya aku tidak mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalaka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku telah mengampuni dia dan menghapuskan amalmu. Syahidnya di sini adalah orang ini bersumpah mendahului yakni ketetapan Allah dengan dia mengatakan, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni si fulan. Rawahu Muslim, di sini sahih dari Imam Muslim. Kemudian dalil yang kedua, wa fi hadis Abi Hurairah annal qaila rajulun abidun. Nah, ini dalam riwayat ya, hadis yang kedua ya semakna ya,
Itu yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwasanya yang mengatakan tadi adalah rajulun abid, orang yang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah mengatakan, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Ia telah mengucapkan suatu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Itu dia bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bab ini disebutkan tadi ada kalimat al-iqsam ala Allah, ya, bersumpah mendahului Allah. Sedikit kita jelaskan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu pada kata iqsam, ya, sumpah, ya. Sumpah ini memiliki beberapa nama, ya. Kadang disebut dengan qasam, ya, sumpah. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-75. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Kalimat uqsimu, aku bersumpah, qasam, ya. Kemudian nama lain daripada sumpah adalah al-yatun atau ila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 226, ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang, ya, para suami yang mengila istri mereka. Ila di sini bersumpah, suami yang bersumpah tidak menggauli istrinya lebih daripada 4 bulan. Nah, kata yu'luna, hukum fikihnya, ya, kalau seperti itu, ya, maka suami tadi kalau sudah mencapai 4 bulan, ya, maka dia harus diperintahkan, ya, atau dianjurkan, ya, didesak, ya, untuk dia menggauli istrinya. Ya, kalau tidak dia menggauli istrinya, kemudian nanti dia membayar kafarah, ya. Ya, kalau tidak, berarti, ya, dia harus melepaskan istrinya, harus menceraikannya, karena memudaratkan istrinya, ya. Kalau dia sampai bersumpah 4 bulan, ya, tidak menggauli istrinya, atau lebih daripada 4 bulan tadi. Kemudian makna yang lain daripada sumpah adalah yamin atau aiman, ya. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 225, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa kalian sumpah lago, ya. Ya, sumpah lago ini adalah seorang yang tidak berniat, tidak bertekad untuk dia bersumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa kalian dengan
sumpah-sumpah lagu, sumpah yang seorang tidak berkeinginan, berkehendak, berketetapan hati untuk bersumpah, ya. Kan banyak ada yang mengatakan apa, wallahi, wallahi, tapi dia bukan untuk bersumpah. Maka ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyisanya, ya. Yang ingin kita ambil di sini kalimat aiman atau yamin, itu maknanya sumpah. Kadangkala kalimat sumpah ini namanya halaf, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat yang ke-62, yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Yahlifuna billah. Mereka bersumpah. Ini makna atau beberapa nama daripada sumpah. Kemudian yang dimaksud dalam pembahasan ini, hukum orang yang bersumpah mendahului Allah, maknanya di sini adalah an tahlifa 'ala Allahi ay yaf'ala atau tahlifa 'alaihi alla yaf'al. Jadi engkau bersumpah atas nama Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berbuat, atau Anda bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat, gitu. Contohnya, wallahi la yaf'alanna Allahu kadza. Dia mengucapkan demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berbuat demikian. Atau dia mengatakan wallahi la yaf'alullahu kadza, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan demikian. Nah, berarti di sini dia bersumpah mendahului Allah. Nah, berkenaan dengan bersumpah mendahului Allah, atau dalam ucapan saya tadi mendahului ketetapan Allah, gitu, ya. Maka di sini ada beberapa macam. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, ya. Yang tidak boleh sebagaimana bab yang kita bahas, hadis yang tadi kita bacakan, itu yang tidak boleh. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan ada 3 di sini pembagian bersumpah mendahului Allah. Yang pertama, seseorang bersumpah dengan apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, berupa peniadaan atau penetapan. Kata beliau di sini tidak mengapa. Kenapa ini boleh? Karena ini sebagai bukti yakinnya dia terhadap apa yang telah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini termasuk, ya, sebuah keyakinan, ya. Contohnya, dia mengucapkan wallahi la yashfa'anna Allahu nabiyahu fil khalqi yaumal qiyamah. Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat nabinya untuk makhluk nanti di hari kiamat. Ini kan belum terjadi, kan? Tapi dia bersumpah dalam apa? Dalam bentuk mendahului Allah Subhanahu wa taala, karena ini akan terjadi nanti di hari kiamat. Namun ini boleh. Kenapa boleh? Karena ini adalah khabar, ia telah disampaikan oleh Allah, ia telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat ya untuk nabinya, ya, memberikan syafaat untuk nabinya buat umatnya nanti di hari kiamat. Nah, ini contoh penetapan. Adapun contoh peniadaan, orang yang mengucapkan wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bih, dia mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Nah, ini kan mendahului, ya, mendahului, karena kiamat kan belum terjadi, belum tahu apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba ataukah tidak. Namun karena ini ada kabar, ya, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni pelaku syirik kalau dia mati di atasnya belum bertaubat. Maka ini boleh orang mengucapkan seperti itu. Wallahi, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, gitu. Nah, ini tadi boleh. Kenapa? Karena yakinnya dia, percayanya dia dengan apa yang telah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang contoh yang boleh. Kemudian yang gambaran yang kedua, ayuksima ala rabbih, dia bersumpah mendahului Rabbnya, mendahului Allah, ya, liquwati rajaihi wa husni adh-dhanni bi rabbih, karena kuatnya rajanya dia, pengharapannya dia, ya, kuatnya pengharapannya, dan husnuzan, berbaik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini juga boleh. Ini berdasarkan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kisah, seorang wanita bangsawan, ya, Ar-Rubai' binti Nadar, ya, atau kisah seorang wanita, ya, Rubai' binti Nadar. Ini adalah bibinya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Ketika dia sampai mematahkan gigi seorang wanita dari Ansar, seorang jariyah, seorang budak, ya, seorang wanita dari Ansar. Lalu mereka mengajukan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk qisas. Qisas, ya. Apa qisas itu? Hukuman yang setimpal. As-sinnu bisinni, ya. Gigi, ya, dibayar dengan gigi. Matahin giginya seorang berarti qisasnya gigi dia pun yang sama dipatahin. Fa'aradu alaihim as-sulha. Nah, mereka ini menawarkan untuk berdamai. Fa'abau, namun keluarganya nggak mau. Keluarga korban tidak mau. Kalau berdamai berarti ada dua pilihan, kan? Berdamai, tidak jadi qisas, tidak jadi dipatahin giginya, berarti dia harus bayar diat. Berapa diatnya satu gigi? Berapa? 5 ekor onta. Jadi satu gigi antum itu harganya 5 ekor onta.
Berapa 5 ekor unta? Berapa 1 ekor? Bisa 50 juta ya kali 5 ya, bisa 250 juta berarti 1 gigi. Itu dietnya. Nah, jadi kalau tidak qisas, diberikan maaf, ya udah, berarti dia harus bayar diet. Itu yang pertama, pilihan yang pertama. Tapi kalau keluarga korban mau sedekah, ya tidak apa-apa, itu yang paling baik. Dia tidak nuntut apa-apa, sedekah gitu. Nah, wallahu a'lam. Nah, jadi mereka menawarkan untuk berdamai, namun keluarga tadi tidak mau. Lalu Anas bin Nadhr, yakni berkenaan dengan bibitnya ini, lalu dia mengatakan, ya, atuksaru saniyatu rubai', wallahi ya Rasulullah la tuksaru saniyatu rubai'. Nah, ini syahidnya. Dia sampai bersumpah, demi Allah wahai Rasulullah, giginya Rubai' tidak akan dipatahin. Tidak akan dipatahin. Ucapan dia ini bukan ingin menolak hukum syar'i yang Rasulullah SAW telah mengatakan, ya Anas, kitabullahi al-qisas, wahai Anas, ketetapan Allah itu adalah qisas, gigi dibayar dengan gigi. Namun dia sampai bersumpah, demi Allah giginya Rubai' tidak akan dipatahin. Kenapa dia sampai mengucapkan seperti ini? Ini kan mendahului Allah kan ucapannya ini, apalagi dia dengan sumpah ini. Karena kuatnya apa yang ada pada dirinya, ya, berketetapan hatinya atau mantapnya di dalam hatinya bahwasanya gigi bibitnya tadi tidak akan dipatahin. Ya, karena kuatnya harapan dia, kuatnya semacam apa keinginannya dia gitu ya, dan berbaik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia bersumpah seperti itu. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatkala keluarganya tadi mengetahui, ya, bahwasanya Anas ini punya tekad yang sangat kuat seperti itu, ya, kuat pengharapannya tadi, ya, ketetapan hatinya tadi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, ya, hati kaum Ansar tadi akhirnya menjadi apa? Menjadi menerima tawarannya tadi. Akhirnya mereka memaafkannya dan mereka ridho, keluarganya tadi membayar apa? Membayar diat saja. Wallahu alam. Orang yang seperti ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara hamba-hamba Allah orang yang kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan, memberikan taufik untuk dia melaksanakan sumpahnya. Nah, ini masuk juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba as'atha aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la barrahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seringkali orang yang rambutnya kusut masai, berdebu, ya, kemudian dia terusir dari pintu-pintu, maksudnya tatkala dia ingin
menemui orang ya, dia diusir, tidak diperdulikan gitu. Namun tatkala dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkannya. Dan kalau dia bersumpah akan terjadinya sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sesuatu tadi terjadi. Ikraman lahu ya, karena sebagai bentuk pemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Biibahati soalihi, ya dibolehkan saat pertanyaan permintaannya tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari dia melanggar sumpahnya, sehingga dia tidak sampai melanggar sumpahnya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Kenapa? Karena keagungan kedudukannya dia di sisi Allah, sekalipun tadi di hadapan orang dia termasuk orang yang diremehkan. Termasuk di sini adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Atau Anas bin Nadar ya, yang dia sampai bersumpah ya, dia sampai bersumpah mengatakan tadi bahwasannya gigi daripada bibirnya ini tidak akan dipatahin. Wallahu alam, kalau salah ini yang bersumpah ini adalah ya Anas bin Nadar ya. Dan sampai disebutkan ya bahwa beliau ini adalah seorang yang ketika dalam perang Uhud ya, dia menciumi ada aroma sorga. Dia sampai tercium aroma sorga di bawah bukit Uhud. Dan ketika dia mati syahid, maka didapati ya pada tubuhnya ada kurang lebih 80 lebih bekas luka ya. Apakah itu bekas luka, pukulan pedang, atau bekas tombak ya. Tidak ada lagi seorang pun yang mengenalnya. Anas bin Nadar ini nggak ada lagi yang mengenalnya kecuali hanya saudarinya. Kecuali hanya saudarinya tadi, Rubai' binti Nadar. Ini yang mengenalinya. Wallahu alam, ini salah satu contoh orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah mendahului Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sumpahnya. Dan ini hukumnya boleh kalau memang seseorang tadi punya semacam husnuzan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala dan punya kekuatan ya, pengharapannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ingin bukan ingin lancang, bukan. Tapi karena kuatnya harapannya dia. Kan barangkali ada orang yang saking berharapnya dia, husnuzannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya dia sampai bersumpah misalnya karena barangkali dia lagi ada acara yang sangat penting ya, sampai dia mengatakan demi Allah ya tidak akan hujan hari ini. Ini kan ucapan mendahului ya. Kalau seorang tadi mengucapkan ucapan ini karena saking kuatnya harapannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnuzannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini boleh. Ini dalilnya tadi ya, apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadar ini tatkala dia bersumpah tadi.
Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, ini contoh yang ketiga, ayyakun al-hamilu lahu huwal al-ijab bin namsi wa tahajjur fadlillahi azza wa jalla wa su'udhan bihi ta'ala fahadha muharram. Orang yang mengucapkan demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat demikian. Contohnya tadi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, Allah tidak akan mengampuni Anda gitu. Ini hukumnya haram kalau ucapan ini muncul karena ujub terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, dia membatasi karunia Allah. Yang ketiga, karena su'uzon dia kepada Allah, sebagaimana ucapannya seorang ahli ibadah ini tadi, seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah ini tadi, sampai dia mengatakan kepada saudaranya, karena saudaranya tadi melampaui batas ya. Ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ya, yang disebutkan secara panjang lebar hadisnya. Jadi orang yang mengucapkan ini adalah seorang yang kana abidan, orang yang dia ahli ibadah. Walahu sahibun atau walahu sahibun musrifin ala namsi, dia punya kawan, tapi kawan ini melakukan perbuatan maksiat. Ketika dia melihat temannya ini melakukan maksiat, lalu dia mengucapkan aksir, berhentilah kamu. Kemudian di hari esoknya dia dapati lagi kawannya ini berbuat dosa lagi. Lalu dia mengatakan aksir, berhentilah. Lalu kawannya sampai ngomong, khallani wa rabbi, ya biarkan saya dan Tuhan saya. Apa bahasa kitanya? Ini urusan saya. Abu Ista alayya raqiban, apakah kamu diutus untuk ngawasi saya gitu? Ini urusan saya, kamu nggak usah ikut campur, kalau bahasa kitanya ya. Apakah kamu diutus memang untuk ngawasi saya gitu? Pakal. Lalu kawan yang ahli ibadah ini mendengar ucapan seperti itu, padahal dia kan menegur, mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu ucapannya dia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi, siapa orang yang berani bersumpah mendahului saya bahwasanya saya tidak mengampuni si fulan, sungguh saya telah mengampuni dia, mengampuni dosanya, dan saya menghapus amalmu. Wallahu a'lam. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kenapa ini haram? Pertama, kalau itu muncul karena dia ujub terhadap dirinya, sampai mengatakan kepada kawannya, model-model muka kamu ini nggak bakalan diampuni oleh Allah gitu, nggak boleh. Berarti dia ujub terhadap apa? Terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, berarti dia membatasi karunia Allah, padahal karunia Allah itu luas. Kemudian yang ketiga, dia su'uzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha tawwabur rahim, maha penerima taubat, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Dia su'uzon kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah barangkali yang menyebabkan orang ini tadi dia dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalnya.
Pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang kami pahami kata beliau, namun ilmu adalah di sisi Allah. Orang ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia ujub dengan amalnya. Kan dia ahli ibadah kan tadi. Siapa yang ngucapin ucapan itu berarti dia beribadah kepada Allah, merasa ujub, merasa bangga, merasa hebat dengan amalnya. Itu yang pertama, salahnya dia. Kemudian yang kedua, dia berdalih kepada Allah dengan amalnya. Apa maksudnya? Seolah-olah dia merasa berjasa kepada Allah dengan sebab amalnya. Seolah-olah merasa berjasa kepada Allah itu dengan sebab apa? Dengan sebab amalnya tadi. Padahal apa jasanya seorang hamba? Nggak ada. Semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya ya. Seolah-olah dia merasa berjasa kepada Allah dengan amalnya. Nah, jadi yang tidak ada pada orang ini, wallahu taala alam, adalah hilangnya rukun yang azim, rukun yang agung daripada rukun-rukun ibadah. Apa rukun ibadah yang harus ada? Di antaranya adalah azul wal khudu. Tatkala kita beribadah kepada Allah, baru diterima oleh Allah kalau ibadah itu dilakukan dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Zul, merasa merendahkan diri, merasa hina di hadapan Allah, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ibadah itu diterima oleh Allah. Wallahu alam, ini yang tidak ada pada orang ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapus amalnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang temannya yang satu tadi, yang dia bilang apa tadi, Allah tidak akan mengampuni Anda. Justru dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni qad ghafartu lahu, sungguh saya telah mengampuni dosanya. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya karena orang ini berbaik sangka kepada Allah. Dia husnuzon kepada Allah, kemudian dia berharap kepada Allah. Dan barangkali tatkala dia melakukan dosa, kemudian dia bertobat, fima bainahu wa baina rabbih, antara dia dengan Rabbnya, barangkali dia telah bertobat, makanya dia mengatakan khallani wa rabbi, ya biarkan saya, ini urusan saya dengan Tuhan saya. Bisa jadi kata Syekh di sini, orang ini sudah bertobat sebenarnya, tapi di hari esoknya lagi dia terjatuh lagi dalam dosa. Karena diterima nggak taubatnya seseorang jemaah? Kalau taubatnya adalah taubatan yang benar, ya, taubatan nasuha. Hari ini dia bertobat untuk melakukan sebuah dosa itu, dia bertobat ya, tapi besoknya kecebur lagi gitu. Nah, yang sebelumnya itu diterima nggak tobatnya? Diterima. Karena di antara syarat diterimanya tobat itu salah satunya apa? Dia berazam tidak akan mengulangi lagi. Kan azam, tekad. Tapi seandainya dia sudah bertekad tidak mengulangi lagi, tertipu lagi gitu, dikalahkan oleh hawa nafsunya, dia berbuat lagi, maka taubat yang sebelumnya ini sudah diterima oleh Allah. Namun untuk dosa yang berikut ini harus dengan taubat lagi. Namun wallahu alam, barangkali seperti itu keadaan orang ini ya tadi. Dia sebelumnya memang sudah bertaubat, bisa jadi dia pada hari yang keduanya itu dia tertipu lagi, tercebur lagi di dalam dosanya, namun setelah itu dia bertaubat lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Itu
Di antara alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya karena memang didapati pada orang ini sebab-sebab dia mendapatkan ampunan. Di antaranya ya taubat, atau barangkali karena dosanya adalah dosa selain daripada syirik, dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Karena semua dosa selain daripada dosa syirik masih ada harapan ya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Karena wallahu alam, para ulama kita menjelaskan jemaah, ada beberapa sebab yang menjadi sebab atau perkara-perkara yang menjadi sebab dosanya seorang itu diampuni. Pertama, taubat sendiri, taubatan nasuha. Yang kedua, istighfar. Makanya Rasulullah SAW beristighfar ya 100 kali, atau dalam sebuah riwayat 70 kali ya dalam sehari semalam. Kemudian yang ketiga, menghapus daripada dosa itu adalah al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu akan menghapus dosa-dosa dia sebelumnya. Atau sebab yang lain adalah musibah-musibah dunia. Dia ditimpakan sakit, kehilangan harta ya, dan yang lain-lain, musibah yang lain. Semua itu kalau dia bersabar, apalagi kalau dia sampai ridho dengan keadaannya tadi, ini penghapus daripada dosa-dosa. Atau yang lainnya, azab kubur. Azab kubur juga sebagai penghapus daripada dosa. Kemudian sebab yang lainnya, adanya doa orang-orang beriman, istighfarnya orang-orang beriman ketika dia masih hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Makanya doa dalam salat jenazah itu kan di antara tujuannya adalah orang-orang yang hadir itu mendoakan supaya apa? Supaya dosanya si mayit itu diampuni. Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu ya, dan yang selainnya. Kemudian sebab yang lain juga, apa yang dihadiahkan kepadanya setelah dia meninggal dunia berupa amalan-amalan yang disyariatkan atau boleh menurut syariat untuk dihadiahkan. Apa contohnya? Sedekah, atau apalagi contoh yang lain. 6. Amal soleh yang dilakukan oleh anaknya akan dihadiahkan untuk orang tuanya. 6 ini akan sampai kan? Atau juga orang umum, orang yang jauh misalnya bersedekah atas namanya tadi, atau membayar hutang gitu, maka ini akan sampai kepada si mayit, walaupun orang lain yang membayar hutangnya. Wallahu alam. Kemudian di antara sebab yang lainnya juga adalah adanya syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi kita sebutkan jemaah. Ya. Dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya besar selain daripada dosa syirik. Wallahu alam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dulu. Adapun mungkin faidahnya dari kandungan bab ini, insyaallah taala akan kita sampaikan nanti pada pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.